Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini DIY Travel ID. Kali ini saya akan bahas tentang GPK yang baru juga nih. Bahas lagi yang penjelasan yang belum kemarin masih kurang ya teman-teman. Tapi sebelumnya untuk teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini DIY Travel ID agar kami bisa memberikan banyak informasi ke teman-teman semua ya teman-teman. Jadi ya banyak info. Nanti juga akan membahas tentang kenapa sih tarif KAI naik. Juga ada bahasannya. Oke, seperti itu GPK adalah grafik perjalanan kereta api, pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk grafis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api, mulai dari berangkat, berhenti, datang, bersilang, dan penyusulan, yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api. Nah, itu penjelasan awalnya ya. Di GPK baru ini juga ada beberapa percepatan pastinya terhadap kereta-kereta yang beroperasi di jalur milik KAI ini. Seperti KA Argo itu perjalanan waktu tempuhnya totalnya 2727 menit per hari. KA Argo 335 menit, KA Eksekutif 405 menit, KA Campuran 1433 menit, KA Ekonomi sebanyak 554 menit ya teman-teman. Jadi cukup banyak progresnya. Dan juga ada juga tidak hanya untuk KA penumpang ya teman-teman, tapi untuk lainnya. Ini disebabkan oleh peningkatan prasarana ya, pengoperasian jalur ganda, ada juga pengoperasian double track Cakung Bekasi yang sering saya bahas ya. Peningkatan kecepatan proses di berbagai lintas hingga 120 km per jam. Dan pengoperasian BH 120 jembatan Glogoh lintas Bumi Ayu Linggapura yang beberapa tahun lalu itu sempat roboh ya, ataupun kolaps gitu. Dan perubahan jadwal keberangkatan KAI ini mengimbau kepada pelanggan dengan keberangkatan 1 Juni 2023 dan seterusnya untuk memperhatikan kembali keretanya karena sudah berlakunya GPK baru 2023. Jangan khawatir dan bingung sebab jadwal kereta api yang tertera di tiket sudah menggunakan jadwal terbaru dari GPK 2023. Nah, teman-teman, kemarin banyak yang bilang kalau di video sebelumnya memang jadwal untuk KA Bengawan itu belum keluar karena masih dalam pembahasan tarifnya ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan di sini, setelah sekarang ini keluar jadwal baru itu harga tiketnya tidak jauh berbeda ya. Mungkin hanya penyesuaian saja. Di KA Bengawan saya mengambil rutenya dari Pasar Senen ke Klaten itu 74.000 teman-teman. Ketersediaannya masih ada, tapi untuk pemberangkatan mungkin yang lebih dekat dari saat ini mungkin beberapa sudah habis karena termasuk KA PSO ya. Begitu juga dengan KA Serayu yang tidak berbeda dengan sebelumnya, tetap 67.000 dari Pasar Senen Purwokerto via Bandung. Jadi mungkin karena pertimbangan KA PSO, untuk PSO lain kemungkinan sih belum ada perubahan harga. Ya, semoga bisa dipertahankan meskipun harganya naik, juga tetap diperhatikan kenyamanan untuk konsumen TT KAI. Ada juga penyesuaian jadwal untuk kereta-kereta unggulan seperti KA Argo Bromo Anggrek ya teman-teman. Mulai 1 Juni keberangkatan dari Gambir itu 8.20 ya, sampai stasiun Surabaya Pasar Turi itu 16.25. Yang malam juga 20.30 sampai Jakarta jam 4.35. Itu juga dari Surabaya Pasar Turi Gambir ya, yang berangkatnya pagi itu jam 9:10 dan tiba di Gambir 17.15. Itu
juga yang dari Surabaya Pasar Turinya malam ya 21.15 sampai Gambir itu jam 5 pagi lewat 20. Dan ada juga kereta api Sembrani yang kemarin sudah saya bahas nih. Di sini lebih detail lagi ya teman-teman, dari sahabat kereta dari pasar Surabaya Pasar Turi ya teman-teman, itu yang jam 8 pagi sampai Gambir itu jam 16.34. Jadi jadwalnya sekarang Sembrani lebih tidak seperti dulu ya, lebih enak. Begitu juga dari Gambir ke Surabaya Pasar Turi, dan jadwal paginya itu jam 10.20 sampai Surabaya Pasar Turi itu 18.52. Kalau misalkan teman-teman ingin turun di Semarang sekitar jam setengah 4 sore sampai Semarang. Kalau dari Surabaya Pasar Turinya malam itu jam 20.20 ya, sampai Gambir itu jam 5:05 pagi. Nah, ini mungkin disesuaikan dengan penumpang yang lebih fleksibel jadwalnya. Ada juga kereta baru ya, Pandalungan Jember Gambir, yang teman-teman biasanya dari Jakarta ataupun Jember yang menuju Jakarta ya, biasanya transit di stasiun Cirebon. Kali ini ada kereta langsung ya, tapi ini sifatnya fakultatif teman-teman, ingat ini fakultatif. Jadi tidak jadwal bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi tidak sesuai dengan jadwal yang ada tertera di kolom ini, tapi diusahakan sesuai. Kalau dari Jembernya itu jam 15 atau jam 3 sore sampai Gambir jam 4 pagi. Nah, ini juga ada urut-urutannya, kalau bisa teman-teman lihat bisa di Instagramnya Sahabat Kereta ya teman-teman. Begitu juga dengan Gambir Jember. Dan berikutnya teman-teman, untuk Argo Semeru nih, Argo baru ya teman-teman. Ini Argo yang cukup baru dari Surabaya Gubeng itu jam 9:05 hingga sampai di Gambir jam 19.40. Ini sebenarnya rutenya hampir sama dengan kereta api Bima, tapi dengan jadwal pemberangkatan yang berbeda. Dari Gambir ke Surabaya Gubeng itu pagi juga ada, jam 6:20 ya berangkatnya, sampai Surabaya Gubeng itu jam 16:50. Ya cukup cepat ya teman-teman. Tapi ini ingat teman-teman, kereta ini eksekutif ya, bukan bisnis ataupun ekonomi premium. Berikutnya ada kereta perjalanan Bima ya, yang baru tadi kita bilang, itu juga sekarang dari Gambir jam 17 sampai Surabaya itu jam 3:30 pagi. Nah, bagi teman-teman yang tetap menyukai kereta Bima, ini ingat jadwalnya berubah ya teman-teman. Dari Surabaya Gubeng ke Gambir juga berubah, berangkatnya jam 19.20 sampai Gambir jam 6 pagi. Nah, teman-teman juga nih ada jadwal ya Pandalungan yang tadi kita bahas. Ini kereta-kereta baru ya teman-teman, yang Gambir Jember, harga tiketnya Rp700.000. Lumayan ya, ini ada beberapa kelas nih teman-teman. Ya cuman eksekutif aja, cuman harga tiketnya ada yang 680, ada yang 700.000. Ya tinggal teman-teman pastinya pilih yang termurah ya teman-teman. Dan ada juga kereta Manahan, ini eksekutif ya teman-teman, dan harganya sekitar 590 hingga 620 hingga 590 ribu rupiah. Nah, beberapa kereta juga jadi lebih cepat ya, seperti KA Purwojaya yang tadinya 7 jam 23 menit jadi 6 jam 5 menit. Ada juga KA Mutiara Selatan yang 12 jam 15 menit jadi 11 jam 3 menit. Ada juga kereta api Mataram ya yang 9 jam 6 menit jadi 7 jam 59 menit. Wow, lumayan nih. Ada juga Bima yang 11 jam 31 menit jadi hanya 10 jam 30 menit. Ada juga KA Lodaya dari Bandung 8 jam 59 menit atau hampir 9 jam menjadi 8 jam saja.
Ada KA Bima yang 11 jam 30 menit jadi 10 jam 40 menit. Dan ada juga KA Fajar Utama ini dari relasi Solo Balapan Pasar Senen ya teman-teman. Yang tadinya 8 jam 34 menit jadi 7 jam 40 menit. Ada juga KA Lodaya juga yang jauh lebih cepat. Ya, semoga dengan adanya GPK baru ini jadi jadwalnya lebih cepat semua teman-teman. Nah itu teman-teman rangkuman tentang pemberlakuan GPK 2023 yang baru, yang membawa banyak peningkatan pelayanan. Kalau menurut sahabat KAI, apa nih yang menarik dari GPK 2023? Bisa di komen di kolom komentar. Sampai sini dulu video kali ini teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan di konten ini dalam hal penyampaian. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.